Pemirsa, dalam rangka memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia tahun 2023, Indonesian Conference on Tobacco or Health melaksanakan kegiatan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Bentuk kegiatan ini yakni plenary, simposium, presentasi, dan poster yang diawali Youth Forum yang dikoordinir langsung oleh Ikatan Pelajar Muhammadiyah Magelang. Memasuki hari kedua kegiatan Indonesian Conference on Tobacco or Health ke-8 di Magelang, Jawa Tengah diawali acara pembukaan yang dimeriahkan dengan tari topeng ireng mahasiswa Universitas Muhammadiyah Magelang. Hadir dalam kegiatan tersebut Wali Kota Magelang, Rektor Unima, Muhammadiyah Tobacco Control Center MTCC Unima, Ketua Tobacco Control Support Center Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Tara Singbam Regional Director The Union Asia Pacific dari Singapura, Lubna Bati dari Non-Communicable Disease and Healthier Population WHO Indonesia. Ratusan peserta dari akademisi, peneliti, LSM, organisasi pemuda, media, dan jaringan pengendalian tembakau seluruh Indonesia hadir secara offline dan lebih dari 500 peserta mengikuti acara online. Pemerintah Kota Magelang bersama Unima sebagai tuan rumah ICTOH ke-8 menyambut gembira dengan penuh apresiasi atas penyelenggaraan kegiatan bertajuk pengendalian rokok menuju kawasan tanpa rokok dengan tema We Need Food, Not Tobacco. Jadi memang tidak gampang. Jadi banyak aturan yang sudah dilakukan pemerintah sebelumnya dan itu tidak bisa saya cegah. Tapi untuk ke depan 2023 selanjutnya saya akan memang betul-betul akan menahan supaya perkembangan atau pemakaian rokok di Kota Magelang ini semakin berkurang, Bapak-bapak. Mr. Tara selalu bilang ya step by step. Mudah-mudahan dengan adanya konferensi ini kita sama-sama nanti ikut misalnya dari diri kita sendiri dulu, idza binafsi. Kemudian dari keluarga, kemudian dari tetangga dan saudara-saudara kita. Baru. Kalau saya jelas tidak merokok, Bapak-bapak Ibu, dan saya mau ngomong seperti itu. Tapi kalau nanti saya ketemu dengan kiai saya berubah lagi. Kalau ketemu dokter ini sih nggak apa-apa, sama nggak boleh. Tapi kalau ketemu dengan Pak Kiai nggak bisa di hadapan saya kalau lagi konsultasi masalah agama nggak bisa. Ya ini tantangan kita. Tapi saya optimis. Kalau nanti diberitahu bahwa rokok ini memang menyebabkan penyakit, beliau pasti akan mengerti. Rektor Unima Lili Andriani mengatakan ICTOH sudah memiliki dampak nasional terhadap regulasi di daerah di Indonesia. Yaitu sedikitnya 34 daerah di Indonesia telah menindaklanjuti ICTOH dengan penerbitan regulasi pengendalian tembakau, baik berupa peraturan daerah, peraturan wali kota, maupun bentuk kebijakan lainnya. Unima sudah hampir 6-7 tahun yang lalu. Tentu ini support dari Union, Mr. Tara Singbam. Semua supportnya, hibah yang diberikan sehingga bisa memperlancar dukungan bagi Unima khususnya MTCC untuk bisa mensukseskan harapannya ke sana terkait dengan upaya bahasanya anti rokok begitu. Kami mulai di internal perguruan tinggi itu kemudian kebijakan universitas, tetapi berawal dari kebijakan, kebetulan kami berada di bawah Perserikatan Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Majelis Tajdid mengeluarkan fatwa baru terhadap hukum rokok. Di Muhammadiyah setelah menelaah manfaat dan madaratnya cukup panjang, jadi hampir 15-17 tahun untuk bisa menetapkan fatwa haram rokok begitu. Kegiatan ICTOH ke-8 mendapat apresiasi dari WHO dan The Union Asia Pacific yang juga menyampaikan materi presentasi dalam workshop ICTOH di Magelang, di mana kampanye pengendalian rokok terus dilakukan dan proses regulasi pengendalian rokok masih berlangsung. Signifies for us the potential for transformation. They have charted a path towards a future where we can prioritize food and necessary
commodities purchase over tobacco, both at the individual, community and national level. In doing so, we are choosing health over illness, and we are preserving our ecosystems and building climate resilient systems and progress over stagnation. Thank you again to the organizers of the 8th ICTOH. I think the stage has been set for great deliberations and sessions. So I wish you all a great success in finding innovative ways on how we can make this progress, not only in policies, in legislation, in advocacy, but also towards evidence generation, which is what backs up all the action. Help the people to quit smoking, so through our public health system. So we have a great infrastructure already in place, but there should be a system to offer a great advice. Seperti diketahui, Indonesian Conference on Tobacco or Health adalah konferensi nasional di bidang pengendalian tembakau yang diadakan sejak tahun 2014. ICTOH rutin diselenggarakan setiap tahun, mengangkat tema yang selaras dengan World No Tobacco. Berdasarkan data Global Youth Tobacco Survey Indonesia 2019 ada 19,2% siswa, lalu 35,6% anak laki-laki, dan 3,5% anak perempuan saat ini menggunakan produk tembakau baik elektronik maupun konvensional. Kulon Progo adalah salah satu kabupaten yang sudah memiliki perda, yaitu Perda nomor 5 tahun 2014. Dengan mengikuti ITO ini, kami akan melanjutkan perjuangan kami bagaimana melaksanakan atau mengimplementasikan perda yang memang tidak mudah, karena kami harus selalu bersama-sama dengan tim yang ada di Kulon Progo untuk melaksanakan atau mengesahkan perda ini. Di dalam Perda nomor 5 tahun 2014 ada beberapa sasaran. Yang pertama ada tentang penerapan kawasan tanpa rokok, yang kedua adalah tentang bagaimana pengaturan dari iklan rokok, di mana di Kulon Progo memang tidak tersurat sebagai larangan, tetapi dibuat aturan sedemikian rupa sehingga memang akan sulit untuk melaksanakan promosi, sponsor, dan iklan rokok. Data yang sama juga menemukan 18,8% siswa, 35,5% anak laki-laki, dan 2,9% anak perempuan saat ini merokok. Masih ada 19,2% siswa, 38,3% anak laki-laki, dan 2,4% anak perempuan saat ini merokok konvensional. Muhammadiyah memandang hal tersebut dari sisi ekonomi, yaitu pemborosan belanja yang tidak bermanfaat bagi kesehatan. Dan di ISTO 8 kali ini DP Ahmad Dahlan bekerjasama dengan tim jejaring yakni untuk memperkuat isu-isu pengendalian tembakau dari sisi ekonomi. Fatwa Haram alhamdulillah Muhammadiyah semenjak tahun 2010 hingga sekarang konsisten melarang rokok, baik dari bentuk rokok batangan ataupun rokok elektronik. Karena tembakaunya sendiri dalam berbagai bentuk apapun, entah itu berupa rokok batangan atau berupa rokok elektronik ataupun hisap, itu tetap berbahaya buat manusia. Tentu cocoknya buat pestisida, bukan buat manusia. Dari sisi global, itu sebetulnya ada 57 negara sudah sekitar 50 lebih mengharamkan rokok, termasuk Arab Saudi. Malaysia, Singapura, umat Islam MUI-nya sudah mengharamkan rokok. Bahkan di keuangan Islam, saya juga konsentrasinya di keuangan Islam, itu melarang pembiayaan untuk rokok. Walaupun harga sahamnya itu sangat bagus sekali gitu ya, naik karena jumlah perokok Indonesia meningkat, pas harga saham rokok meningkat. Bukan berarti itu boleh dibeli oleh institusi keuangan Islam, karena secara produk rokok itu haram. Temuan tersebut menegaskan bahwa gerakan kaum muda memainkan peran penting dalam upaya pengendalian zat adiktif berupa produk tembakau, di antaranya melalui Youth Declaration pada sesi opening ICTOH di Magelang, Jawa Tengah. Budi HP memberitakan dari Magelang, Jawa Tengah.